Hitung. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan topik proses perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Kelompok kami beranggotakan Naura Nawal Anugrahena, Muhammad Sahlur Ramadan, dan Hestinia Ramadhani. Di mana pada latar belakang kami mengusung topik proses perbaikan infrastruktur gorong-gorong, di mana kami berfokus pada proses perbaikan di Sigura-Gura, di mana proses ini menyebabkan kemacetan yang sangat padat pada jam kerja. Kami meneliti tentang efek proses perbaikan infrastruktur gorong-gorong terhadap kesehatan mental mahasiswa saat melewati proses perbaikan ini, dan dampaknya bagi produktivitas mahasiswa akibat proses perbaikan ini. Kami juga meneliti tentang strategi pencegahan agar mahasiswa tidak terbebani dari segi mental dan stresnya. Dari latar belakang kami mengusung judul yaitu punya Naura, yaitu strategi mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa dalam perjalanan harian ke kampus akibat perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Dan untuk saya sendiri, dampak proses perbaikan gorong-gorong terhadap kesehatan mental dan mahasiswa dalam perjalanan pulang pergi kampus. Dan punya Hestinia Ramadhani, yaitu perbaikan infrastruktur gorong-gorong, pengaruh terhadap produktivitas mahasiswa. Oke, baik. Untuk rumusan masalah yang saya ambil dari latar belakang tadi dan judul tadi, itu yang pertama bagaimana pengaruh kondisi jalan akibat perbaikan gorong-gorong terhadap stres dan kecemasan mahasiswa. Yang kedua, adakah faktor lain yang mempengaruhi stres dan kecemasan mahasiswa selain dari kondisi jalan dan perbaikan gorong-gorong? Dan yang ketiga, yaitu strategi apa yang dapat berkontribusi untuk mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa tersebut akibat perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Next. Oke, untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama di sini penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa yang menjalani perjalanan pulang pergi ke kampus di wilayah dengan perbaikan gorong-gorong yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini itu tidak akan membahas teknis perbaikan gorong-gorong itu sendiri, melainkan lebih kepada persepsi mahasiswa dan dampaknya. Dan yang ketiga, penelitian ini juga tidak akan membahas dampak yang terjadi setelah perbaikan gorong-gorong, melainkan fokus pada kondisi saat ini dan persepsi mahasiswa terhadapnya. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu menganalisis pengaruh kondisi jalan akibat perbaikan gorong-gorong terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa dalam perjalanan harian ke kampus. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor lain selain kondisi jalan dan perbaikan gorong-gorong yang berkontribusi terhadap stres dan kecemasan mahasiswa. Dan yang terakhir, menentukan strategi yang dapat berkontribusi dalam mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa yang disebabkan oleh perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dari topik yang saya berikan, yaitu dengan topik perbaikan infrastruktur gorong-gorong pengaruh terhadap produktivitas mahasiswa. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, apa saja dampak langsung dan tidak langsung dari perbaikan gorong-gorong terhadap aksesibilitas mahasiswa menuju kampus. Yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap perbaikan infrastruktur gorong-gorong dalam kaitannya dengan kelancaran kegiatan perkuliahan dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, bagaimana perbaikan infrastruktur gorong-gorong mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik. Untuk batasan masalah sendiri, yang pertama ada apakah ada kolerasi antara perbaikan infrastruktur gorong-gorong dengan penurunan tingkat stres mahasiswa akibat kemacetan. Yang kedua, apakah dampak perbaikan gorong-gorong terhadap kesehatan fisik mahasiswa seperti pengurangan risiko penyakit akibat polusi udara dan genangan air. Yang ketiga, sejauh mana perbaikan gorong-gorong mempengaruhi kelancaran akses mahasiswa ke kampus selama masa perbaikan dan setelahnya.
Next. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari perbaikan gorong-gorong terhadap aksesibilitas mahasiswa menuju kampus, termasuk bagaimana perubahan tersebut memengaruhi waktu tempuh dan kemudahan akses. Yang kedua, menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perbaikan infrastruktur gorong-gorong atau yang berkaitan dengan dampak pada kelancaran kegiatan perkuliahan serta aktivitas mahasiswa lainnya di dalam dan di luar kampus. Yang ketiga, mengukur pengaruh perbaikan infrastruktur gorong-gorong terhadap konsentrasi dan kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik, dengan melihat apakah lingkungan yang lebih baik membantu meningkatkan faktor dan meningkatkan fokus produktivitas belajar. Next. Baik, untuk topik yang saya usung, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana perbaikan gorong-gorong mempengaruhi kenyamanan perjalanan pulang pergi mahasiswa ke kampus. Yang kedua, apakah gangguan selama perbaikan gorong-gorong berdampak pada tingkat stres dan kesehatan mental mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana tingkat kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan gorong-gorong memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan dampak kesehatan mental pada mahasiswa yang sering terpapar perbaikan gorong-gorong dibandingkan yang tidak. Untuk batasan masalahnya, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya akan fokus pada mahasiswa yang rutin melakukan perjalanan pulang pergi ke kampus yang melewati area perbaikan gorong-gorong. Yang kedua, dampak kesehatan mental yang diteliti meliputi stres, kecemasan, dan gangguan konsentrasi yang diakibatkan oleh gangguan perjalanan selama perbaikan gorong-gorong. Yang ketiga, periode waktu yang ditinjau terbatas pada masa perbaikan gorong-gorong selama 6 bulan terakhir. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis dampak perbaikan gorong-gorong terhadap kenyamanan perjalanan pulang pergi mahasiswa ke kampus. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh gangguan akibat perbaikan gorong-gorong terhadap tingkat stres dan kesehatan mental mahasiswa. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak kemacetan yang ditimbulkan oleh perbaikan gorong-gorong terhadap produktivitas dan kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir, membandingkan dampak kesehatan mental antara mahasiswa yang sering terpapar perbaikan gorong-gorong dan yang tidak. Oke, untuk teknik analisis datanya sendiri itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk pendekatan kuantitatifnya ini menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert dari 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat stres dan kecemasan mahasiswa yang melewati si gura-gura selama perbaikan jalan dan gorong-gorong tersebut. Nah, pendekatan kualitatifnya ini dilakukan melalui studi literatur untuk menganalisis strategi mengurangi stres dan kecemasan mahasiswa. Nah, jadi gabungan dari kedua pendekatan ini itu diharapkan akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang efektif untuk mengatasi hal tersebut. Berikutnya untuk teknis analisa data dari saya sendiri yang menjelaskan bahwa metode penelitian ini diterapkan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam studi ini terdiri dari mahasiswa yang beraktivitas di kampus yang sedang mengalami perbaikan infrastruktur gorong-gorong. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap produktivitas sebelum dan setelah perbaikan gorong-gorong. Penelitian ini memiliki dua variabel independen. Dalam penelitian ini adalah perbaikan gorong-gorong serta variabel dependen adalah produktivitas mahasiswa. Untuk selanjutnya itu teknik analisis data saya. Teknik analisis data dalam survei ini mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dari pertanyaan yang dianalisis secara spesifik untuk menghitung proporsi responden.
seperti persentase yang merasa terganggu oleh perbaikan jalan. Data kualitatif dari pertanyaan terbuka dikategorikan berdasarkan tema yang muncul seperti kemacetan atau polusi dan dianalisis menggunakan analisis konten untuk menemukan isu dominan. Oke, untuk dasarnya proyek perbaikan di area Singapura ini menarik perhatian mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana dengan mayoritas responden itu menganggap bahwa proyek ini melalui hal dan pengalaman lapangan. Namun dilihat dari data banyak sekali sebagian besar mahasiswa itu merasa sering gagal perbaikan infrastruktur dan jalan Singapura ini. Nah, jadi juga sebagian besar responden melaporkan bahwa perbaikan ini menyebabkan kemacetan yang memperpanjang waktu perjalanan dan mengurangi mobilitas yang berdampak pada produktivitas mereka. Nah, sehingga data bahwa perbaikan infrastruktur jalan Singapura ini malah menyebabkan mahasiswa itu kebanyakan mengalami stres dan kurang nyaman, sehingga responden itu merasa dampaknya ini tidak signifikan, terutama yang dapat beradaptasi dengan situasi tersebut. Ini juga menggunakan teknik analisis data yang komprehensif, termasuk statistik deskriptif yang ada pada gambar di situ, yang menunjukkan bahwa kemacetan 40% itu merupakan faktor penyebab stres terbesar. Diikuti selanjutnya ada polusi udara dengan persentase 25% dan keramaian dengan persentase 15%. Nah, beberapa strategi yang diusulkan untuk mengurangi dampak negatif ini itu meliputi peralihan rute sebesar 35% responden. Juga ada percepatan proyek dengan 30% dan juga penjadwalan proyek pada liburan atau malam hari dengan 20%. Berikutnya untuk data yang sudah saya kumpulkan, terdapat 5 grafik. Yang pertama itu menjelaskan bahwa 20 responden itu menjawab iya dan sisanya menjawab tidak. Itu dapat disimpulkan untuk para responden itu merasa pekerjaan perbaikan sering dianggap mengganggu aktivitas sehari-harinya. Untuk data yang kedua itu mendapatkan kesimpulan mayoritas responden merasa bahwa perbaikan gorong-gorong mempengaruhi mereka secara negatif. Untuk data responden berikutnya itu mayoritas responden mengalami dampak negatif terhadap produktivitas mereka akibat perbaikan gorong-gorong. Untuk data keempat memiliki kesimpulan bahwa mayoritas responden cenderung menggunakan jalan alternatif untuk menghindari gangguan yang diakibatkan oleh perbaikan gorong-gorong. Dan untuk data yang terakhir, kesimpulannya adalah mayoritas responden lebih memilih menggunakan jalur alternatif untuk menghindari gangguan, menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi, karena dari grafiknya sudah menjelaskan bahwa banyak responden yang memilih untuk menggunakan jalur alternatif daripada menggunakan jalur yang sama untuk menuju tempat yang ingin dituju. Next. Untuk selanjutnya, data yang dimiliki saya itu yang pertama, dampak apakah yang Anda rasakan dengan adanya perbaikan gorong-gorong, di mana dominan responden itu menjawab macet.
dan sisanya yaitu polusi dan menghambat perjalanan mereka. Dan yang kedua, apakah perbaikan gorong-gorong berdampak pada mobilisasi Anda? Eh, Dominan itu sekitar 11 responden itu menjawab iya, dan cuma hanya ada satu responden yang menjawab tidak. Dan selanjutnya, adakah dampak mental dan fisik bagi Anda dengan adanya perbaikan gorong-gorong? Di mana kebanyakan responden itu menjawab mereka berdampak pada fisik mereka, dan eh, beberapa menjawab tentang mental. Dan selanjutnya, adakah jalan alternatif yang Anda pilih guna menghindari perbaikan gorong-gorong? Di mana data yang paling banyak itu banyak responden yang sudah tahu ada jalan alternatif, dan yang sudah mereka pilih, dan beberapa tidak tahu, dan beberapa juga tidak menggunakan jalan alternatif. Oke, untuk kesimpulannya sendiri secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana perbaikan infrastruktur gorong-gorong dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa dan bagaimana strategi yang tepat dapat mengurangi dampaknya. Nah, temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan untuk merancang langkah-langkah yang dapat mengurangi stres mahasiswa selama proyek perbaikan infrastruktur berlangsung. Untuk kesimpulan dari saya sendiri, secara keseluruhan data ini mencerminkan dampak signifikan dari perbaikan gorong-gorong terhadap perbaikan gorong-gorong memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas dan aktivitas masyarakat dengan mayoritas responden merasa terganggu oleh proses perbaikan tersebut. Untuk mengurangi gangguan, sebagai besar responden memilih menggunakan jalan alternatif, mencerminkan sikap proaktif dalam menghadapi situasi tersebut. Tingginya tingkat pengguna jalan alternatif menunjukkan kesadaran dan responsivitas masyarakat terhadap perubahan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Hal ini menyoroti peningkatan manajemen lalu lintas dan komunikasi yang efektif selama proyek perbaikan berlangsung. Untuk kesimpulan tersendiri, hasil survei ini menunjukkan bahwa perbaikan gorong-gorong di Sigura-gura menyebabkan gangguan signifikan, terutama kemacetan dan polusi. Responden melaporkan dampak fisik dan mental seperti stres, kelelahan, serta masalah kesehatan akibat debu dan kondisi lalu lintas. Terbatasnya jalan alternatif memperburuk situasi, memaksa banyak pengguna jalan tetap melewati area perbaikan. Meskipun beberapa merasa lega setelah melewati wilayah tersebut, dampak emosional seperti kesulitan konsentrasi dan keletihan masih dirasakan. Survei ini menegaskan bahwa perbaikan tersebut mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan pengguna jalan. Dari kesimpulan yang telah diberikan, berikut ada kesimpulan hasil dari keseluruhan yang telah kami lakukan. Perbaikan gorong-gorong memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya produktivitas, aktivitas, serta kesehatan fisik dan mental. Gangguan seperti kemacetan, polusi, dan debu meningkatkan stres dan kelelahan. Sementara terbatasnya jalan alternatif memperburuk situasi bagi pengguna jalan. Meskipun ada upaya proaktif dari masyarakat untuk mengurangi dampak seperti menggunakan jalan alternatif, gangguan emosional dan fisik tetap dirasakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya manajemen lalu lintas yang efektif, komunikatif, serta transparan, serta langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif perbaikan infrastruktur terhadap masyarakat.
Oke, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.